tidak mengajarkan akidah yang benar. Wallahi, debu yang menempel di sandal wanita ini lebih mulia dari wajah para masyayikh bersorban, berjenggot yang ada di negara-negara Teluk model Abu Haniyeh yang kerjaannya adalah memfitnah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sobat sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dalam channel ini. Sobat sekalian, kalau kita membaca kisah para sahabat Rasulullah SAW, sering-sering kita menganggap, aduh, bener nggak sih seperti itu? Kok kayaknya fiktif ya? Kok kayaknya nggak mungkin ya kita bisa seperti itu? Coba kita bayangkan, bagaimana kisah Bilal bin Rabah diseksa di padang pasir yang panas, ditimpa batu yang besar, diminta untuk mengucapkan pujian kepada berhala, nggak mau, mengatakan ahad, 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 tabah dengan seperti itu. Nah, kemudian kita mendengar kisah bagaimana Ammar bin Yasir, bagaimana kisahnya Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Umar bin Khattab dengan ibadahnya, dengan kepemimpinannya, tegasnya, zuhudnya. Wah, sepertinya itu kayak kisah fiktif ya. Hampir semua sahabat itu punya kisah-kisah ibarat permata-permata yang bergerlapan dalam kisah sirah nabawiyah itu. Mungkin nggak sih itu dipraktekkan? Mungkin nggak terlalu tinggi ya mengambil contoh dari mereka itu. Kok kayaknya nggak mungkin. Tapi sobat sekalian, ternyata apa yang terjadi di Gaza saat ini bisa mendekatkan kita dengan apa yang ada di sahabat. Ternyata, wah, mereka bisa berbuat sesuatu yang bahkan bagi kita kayaknya khayalan begitu. Tapi mereka mampu, dan ini di tengah kita itu bisa kita saksikan langsung gitu. Nah, karena itu saya ingin mengajak sobat sekalian, mari sama-sama kita tonton potongan video ini. Tonton, resapi, perhatikan kondisi sekeliling wanita yang berbicara ini, ya. Kemudian apa yang dia bicarakan, dan coba nanti sambil lihat, hitung tuh berapa kali dia mengatakan alhamdulillah di dalam pembicaraannya itu. Nah, mari sama-sama kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma asabana min ham wa gham wa qadar wa hazan wa faqd al-amwal wa faqd al-awlad wa faqd al-buyut. لم يبقى لنا أي مكان نتآوى فيه إلا باب الكريم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جمعنا ما ممكن أن يعمل يوميات حياة في هذا المكان. كله ذهب إلى الله، ولكن الحمد لله رب العالمين هذه تجارة مع الله. راحت بيوتنا الحمد لله رب العالمين، يعني حوالي 4 أو 5 بيوت لإلي لأولادي كله الحمد لله رب العالمين راح، لكن الحمد لله صابرين الحمد لله. أنا بقول هاي تجارة مع الله وأنا صابرة ومحتسبة. فقدنا الأهل، فقدنا السلفات، فقدنا الأولاد، فقدنا الأحفاد، الحمد لله رب العالمين. وما تبقى لنا من إيواء الحمد لله. هي يعني فراشنا بالأرض، أغراضنا بالأرض، الحمد لله كله ذهب إلى الله عز وجل، ولكن هذه إن شاء الله تجارة مع الله. يقول الحق تبارك وتعالى ومن يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وبإذن الله قرضا حسنا مع الله، قرضا حسنا مع الله بإذن الله رب العالمين. صابرين محتسبين بإذن الله رب العالمين، وبإذن الله سيأتي الفرج. كلما ضاقت بإذن الله سيأتي الفرج، سيأتي النصر، سيأتي العوض الجميل بإذن الله، وننتصر على أعداء الدين بإذن الله رب العالمين. كما علمنا الله في كتابه فيه كل يوم نصلي ونقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب عليهم من رب العالمين. هل يستوي الصالح والطالح؟ لا يستوي. هل يستوي الحي والميت؟ لا يستوي. هل يستوي الذي صبر ورابط مع الذي يعيش هذه الحياة بطولها وبعرضها؟ لا يستوي. لذلك أملنا في ربنا أن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، وستعمر الديار بإذن الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك. Sobat sekalian, apa yang bisa kita katakan setelah melihat potongan ini? Seorang wanita di tengah pemukiman yang hancur, dia katakan semua rumah saya hancur. Ya, rumah saya, rumah anak saya, kerabat saya ada 4-5 rumah semuanya hancur. Ya, tidak ada yang tersisa kecuali puing-puing yang ada di hadapannya. Hidupnya dia tinggal dengan puing-puing itu, dan setiap saat ya terancam dengan kematian. Bom yang bisa sewaktu-waktu datang mendatanginya. Dan kemudian dia katakan kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan saudara-saudara dan seterusnya, seperti itu. Nah, tapi apa yang dia katakan? Coba lihat tuh.
kurang lebih 2 menit dia berbicara tadi, saya hitung mengucapkan Alhamdulillah ada 10 kali. Masya Allah. Ya. Di tengah musibah seperti ini yang berat, dia katakan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kok kita nggak kebayang ya? Bisa ya punya kekuatan iman seperti itu. Masya Allah, kita ini kalau kena musibah sedikit saja udah luar biasa sedihnya. Ini di tengah musibah yang seperti ini, dia katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa yang kita lihat di sana? Ada pelajaran tentang ar-raja, mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengatakan insya Allah semua ini tidak hilang sia-sia. Dia mengatakan ini adalah perniagaan kami dengan Allah. Ini bab akidah yang luar biasa. Ya, mereka beriman kepada hari akhir, luar biasa iman kepada hari akhir dan betul-betul diwujudkan. Inilah yang dikatakan bahwa al-aqidah hiya fis sudur wa laysat fis sutur. Akidah itu ada di hati, akidah itu ada di dada kita. Akidah itu bukan ada di barisan tulisan-tulisan di buku akidah, bukan itu. Dan ini ditunjukkan. Ya, ibarat seperti zaman sahabat, belum ada buku-buku akidah. Yang ada di tengah mereka hanya adalah kitabullah wa sunnatul rasul. Ya, nggak ada betul bab-bab akidah karangan Syekh Fulan, nggak ada. Tapi akidah itu ada di mana? Ada di jalanan, ada di medan perang, ada di rumah, ada di perniagaan. Nah, ini ditunjukkan oleh wanita tadi itu. Bagaimana akidah terkait dengan raja kepada Allah, terkait bagaimana ridha kepada Allah atas apa yang menimpahnya. Ya, tidak ada rintihan-rintihan, jerat-jerit, nggak ada. Ridha kepada Allah. Kemudian bagaimana kita melihat bagaimana mengharapkan balasan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yakin akan kemenangan itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelima, dia mengharapkan syahada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang luar biasa ditunjukkan oleh wanita ini. Ya. Sobat sekalian, bayangkan umat yang memiliki wanita seperti ini. Yang wanitanya seperti ini bagaimana? Insya Allah, ummah la tuhzam. Ummah yang tidak akan bisa dikalahkan. Ummah yang siap untuk menang ketika wanitanya seperti ini. Ya. Sobat sekalian, wanita seperti ini tidak lahir begitu saja, tidak tahu muncul begitu saja. Ini bukan wanita yang cara pemikirannya dididik dengan sekedar hadir di ceramah-ceramah saja gitu, atau sekedar kemudian ngikutin tontonan, ngikutin selebritis, berbicara sana dan sini, ngikutin gaya mereka dan seperti itu. Tapi ini adalah wanita yang lahir dari lingkungan yang dibentuk menjadi lingkungan yang Islami, kemudian mengalami tarbiyah Islamiyah yang benar, ya, yang lingkungannya, yang pendidikannya, yang sekitarnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa? Siapa yang menjadikan dia hidup di Gaza dengan lingkungan seperti ini? Ya, jawabannya, siapa otoritas di Gaza? Otoritas di Gaza itu adalah, ya, gerakan Islam yang, ya, saya nggak sebutkan namanya untuk keamanan channel ini. Saya katakan, ya, gerakan Islam yang awal hurufnya itu adalah H itu. H, ya, itulah yang memegang di sana itu. Ya, inilah yang menghadirkan tarbiyah Islamiyah, membentuk akidah yang kuat, yang kemudian menjadikan penduduknya memiliki tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Ini hasil pendidikan seperti ini, mendekatkan mereka dengan Quran. Ya, tidak seperti negara-negara lain, negara-negara misalkan negara-negara Arab tetangganya, Mesir, ya, negara-negara Teluk yang sibuk dengan kemewahan, kemaksiatan dan seterusnya, ya. Tapi ini tidak, ya. Inilah mengapa, ya, gerakan ini, gerakan H ini diperangi, ya, oleh, ya, Israel, ya, dan antek-anteknya dan Barat semuanya, ya. Nah, makanya dari sini, ayo kita cerdas, ya, ayo kita cerdas, ya, untuk menilai bagaimana orang-orang di Gaza itu. Jangan percaya dengan orang-orang yang membuat fitnah, yang mengatakan, wah, mereka itu adalah orang sesat, manhajnya sesat, nggak ngerti akidah, ya. Seperti yang dikatakan oleh dokter, siapa itu? Abu Hania yang diundang oleh Radio Ruja itu, ya. Nah, yang kemudian memfitnah gerakan H ini dan mengatakan bahwa gerakan H ini sesat, tidak mengajarkan akidah yang benar. Wallahi, debu yang menempel di sandal wanita ini
lebih mulia dari wajah para masyayikh bersorban, berjenggot yang ada di negara-negara Teluk model Abu Haniyeh yang kerjaannya adalah memfitnah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Bayangkan Abu Haniyeh ini ceramah di radio Roja itu ya selama 1,5 jam lebih, nggak membicarakan kejahatan Israel, tapi justru yang dibicarakan adalah dan memfitnah dan menjelek-jelekan perlawanan. Nah, wallahi ya, wanita ini jauh lebih mulia, dan saya pribadi mengambil pelajaran akidah jauh lebih banyak daripada yang dikatakan oleh para masyayikh yang perutnya gendut, makannya mewah, ya, tinggal dalam kemewahan, tapi kemudian memfitnah para pejuang-pejuang tersebut. Ya, mari kita mengambil pelajaran, mari kita belajar dari ketabahan dan kekuatan iman rakyat Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.